Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Meskipun Tante Widya telah mengusir Ane dengan kasar, ditambah tuduhan yang tak betul, Ane masih tetap bertahan untuk mengatakan bahwa dia tak bersalah. Apalagi melakukan seperti yang telah dituduhkan oleh sang tante. Ane yang duduk di kursi tunggu di luar ruangan, sangat bersedih. Rasa sakit hatinya saat ini tak sebanding dengan sakit yang dirasakan Tasya setelah mengetahui bahwa dirinya lumpuh. Dari kejauhan, Nisa yang sedang menuju ke ruang artileri, melihat sahabatnya sedang meringkuk sambil terisak di sebuah kursi. Nisa semakin mempercepat langkah kakinya. Raut wajahnya terlihat sangat cemas. Nisa meletakkan plastik yang ada di tangannya, lalu duduk di samping Ane. Dengan lembut, ia menyentuh pundak Ane. Seketika Ane pun mendongakkan kepalanya, dan langsung memeluk Nisa. "Hei, ada apa? Kenapa kamu menangis seperti ini?" tanya Nisa, sambil mengusap lembut pipi sahabatnya itu. Ane masih saja terisak, meskipun Nisa sudah berusaha menenangkannya. Tapi Ane belum bisa menghentikan tangisnya. Lalu Nisa kembali memeluk erat tubuh Ane, sambil mengusap-usap punggung Ane. Setelah Ane dapat mengatasi dirinya, ia mencoba mengikuti arahan Nisa, untuk menarik nafas sedalam-dalamnya, dan membuangnya perlahan dari mulut. Ane pun melakukannya beberapa kali, sampai ia merasa benar-benar tenang. "Kamu udah merasa tenang sekarang?" tanya Nisa. Ane mengangguk pelan, dengan mata yang terlihat sembab. "Sekarang katakan padaku, apa yang membuat kamu sampai menangis seperti ini? Bahkan, selama kita berteman, kamu gak pernah seperti ini nih," pungkas Nisa. "Tasya, kenapa dengan Tasya?" tanya Nisa menyelidik. "Tasya udah tahu jika dia lumpuh, dan dia nggak bisa menerima kenyataan itu," jawab Ane dengan air mata yang kembali berlinang. "Aku nggak yakin, cuma gara-gara hal seperti itu, kamu sampai nangis seperti ini," tandas Nisa tak percaya. Nisa sangat mengenal bagaimana karakter sahabatnya itu. Dan dia juga bisa mengetahui, jika Ane menyembunyikan sesuatu darinya.
Nisa yang menganggap Anne seperti adiknya, kembali mendesak Anne untuk mengatakan dengan sejujurnya. "Nih, aku tuh kenal banget bagaimana kamu. Jadi, please, jangan ada yang kamu sembunyiin dari aku," desak Nisa, sembari menatap dalam wajah Anne. Anne terdiam sesaat, ia menatap mata Nisa, lalu kembali memeluknya sambil menangis. Nisa pun mengeratkan pelukannya. "Aku akan selalu ada untukmu, Nek. Kapanpun itu," tukas Nisa. Anne melepaskan pelukannya, lalu mengusap wajahnya perlahan. "Tante Widya menuduhku ingin membunuh Tasya." "Apa?" Anne mengangguk pelan. "Apa dia nggak sadar? Selama beberapa hari ini, kamu yang lebih banyak jagain Tasya ketimbang dia mamanya. Sekarang dengan seenak lidahnya, menuduh kamu yang bukan-bukan." Anne mengangguk. "Dia manusia apa bukan sih?" geram Nisa penuh amarah. Anne masih terdiam, sambil sesekali menghapus jejak tangisnya. "Lalu, bagaimana dia bisa menuduh kamu? Apa yang telah terjadi pada Tasya?" selidik Nisa emosi. Anne pun menceritakan kembali apa yang sudah dilakukan Tante Widya terhadapnya. Nisa yang mendengarnya saja sudah terbakar emosi, apalagi jika mengalaminya langsung seperti Anne. "Dasar manusia nggak punya hati," berang Nisa, sambil mengepalkan tangannya. Anne masih terdiam sedih, dan membiarkan Nisa mengatakan apapun tentang Tante Widya. Biasanya Anne selalu menasehati Nisa, jika ingin berkata yang macam-macam tentang tantenya. Tapi tidak kali ini. "Sekarang, kamu masih mau bertahan di sini, setelah singa itu mengusir kamu," cela Nisa yang masih diselimuti emosi. "Kasihan Tasya, Sa. Aku hanya ingin menguatkan dia, itu aja." Untuk saat ini, biar kedua orang tuanya yang menangani anak kesayangan mereka. "Lebih baik sekarang kita tinggalkan tempat ini," ucap Nisa sambil mengajak Anne beranjak dari tempat duduk mereka saat ini. Dengan berat hati, Anne mengikuti saran Nisa. Mereka pun melangkahkan kakinya keluar dari gedung yang menjulang tinggi. Nisa membawa kembali buah tangan yang sudah dibawanya. Kemudian Nisa mengemudikan mobilnya dengan tenang, membawa Anne pulang ke rumahnya. "Sa, kenapa nggak langsung ke rumah Om Ridwan aja?" protes Anne. "Apa kamu masih mau kena sembur sama nenek sihir itu, saat dia melihatmu masih ada di rumahnya? Apa kamu yakin?" tantang Nisa yang tetap fokus mengemudi. Anne pun menggelengkan kepalanya perlahan. "Ya udah, kalau begitu ikut ke rumahku. Nanti kamu telpon Mas Hafiz untuk menjemputmu," pungkas Nisa. Sementara itu di rumah sakit. Tasya yang terus meratapi nasibnya, tak henti-hentinya menangis sambil berteriak, hingga membuat Om Ridwan dan Tante Widya kewalahan.
untuk menenangkan anaknya. Bahkan suara Tasya menggema, hingga terdengar sampai ke ruang jaga para perawat yang bertugas. Mereka yang mendengar jeritan Tasya, langsung menghambur masuk, dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Kemudian salah seorang perawat menyuntikkan obat penenang ke tubuh Tasya. Beberapa menit ke depan, obatnya sudah bereaksi sangat cepat, hingga dalam sekejap, Tasya sudah kembali merapatkan kelopak matanya tanpa suara sedikitpun. Dokter yang saat itu sedang melintas, langsung ikut masuk ke ruangan Tasya, dan menanyakan, kenapa pasien bisa sehisteris itu. "Bu, apa yang sudah terjadi pada pasien?" tanya seorang dokter. "Kami juga nggak tahu pasti, Dok. Karena begitu kami masuk ke sini, anak kami udah menangis sejadi-jadinya," ungkap Om Ridwan. "Ada yang ingin mencelakai anak kami, Dok," timpal Tante Widya. "Mencelakai?" tanya sang dokter sangat heran. "Sebenarnya tadi ada sepupu anak saya yang berjaga di sini. Tapi begitu kami masuk, anak kami udah nggak memakai singkupnya, dan udah berteriak-teriak seperti tadi," jelas Om Ridwan. "Oh, Pak, Bu, bisa jadi pasien sendiri yang membuka singkup itu, karena ingin mencoba bernafas lega. Kemudian bisa jadi juga, pasien tahu jika dirinya tidak dapat menggerakkan kakinya. Jadi kemungkinan semua itu ada, dan kita tidak boleh langsung menuduh, loh Bu," papar sang dokter panjang lebar. "Tuh, Ma, dengarkan apa kata dokter," tukas Om Ridwan. Tante Widya hanya terdiam, tanpa memperhatikan dokter yang sedang berbicara. Ia melayangkan pandangannya ke sembarang arah. Kemudian sang dokter pun pamit undur diri dari hadapan mereka, dan melesat begitu saja. "Mama dengar kata dokter tadi kan?" Tante Widya hanya melengos, lalu duduk di sofa, untuk menghindari keributan kecil dengan sang suami. Sedangkan Om Ridwan menghela napas berat, melihat kelakuan istrinya. Kemudian Om Ridwan kembali fokus pada handphonenya. Seolah sedang mencari daftar list yang ada di buku handphone. Kemudian ia memencet salah satu nomor yang dicarinya. Namun tak tersambung sampai beberapa kali. Om Ridwan pun membatalkan niatnya, dan meletakkan benda canggih itu di samping bingkisan yang sudah dibelinya tadi. Sementara di tempat lain, Ane sedang menenangkan dirinya di rumah Nisa. "Sa, aku mau mandi. Badanku udah terasa sangat gerah." Nisa mengambilkan handuk dan memberikannya pada Ane. Lalu secara diam-diam, Nisa menelpon Hafiz. Ia mengatakan, agar sepulang kerja, jemput Ane di rumahnya. "Halo, Mas. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut Hafiz ramah, meskipun tak mengenali suara di ujung teleponnya. "Mas, ini aku, Nisa. Nanti pulang kerja, jemput Ane di rumahku ya Mas."
Hafiz sejenak terdiam sambil berpikir, kenapa istrinya tidak langsung pulang ke rumah, ini malah ke tempat Tasya. Oh iya Sa, makasih infonya, nanti aku pasti langsung ke sana, sahut Hafiz dari seberang. Ya udah Mas, Assalamualaikum, ucap Nisa mengakhiri pembicaraannya, lalu memutuskan sambungannya. Nisa kembali meletakkan handphonenya di atas meja tamu. Kemudian Ane keluar dari kamar mandi, dan melihat Nisa meletakkan handphonenya. Sa, kamu lagi ngapain dengan handphoneku? Tanya Ane perlahan. Nisa tak bergeming. Dia hanya menautkan ujung alisnya, sambil menyeringai menunjukkan gigi-giginya yang rapi. Apakah Nisa akan mengatakan bahwa dia baru saja menelpon Hafiz? Dan apakah Ane akan setuju dengan tindakan Nisa yang menelepon Hafiz tanpa izin darinya? Jom, kita tunggu aja jawabannya sama-sama pada bab berikutnya di Yurihan Channel guys.